Pengenalan tentang prajna, metode Kundalini, dan metode yoga. Apa itu prajna? Prajna adalah suatu proses tingkah tindak metode dalam untuk menggapai suatu pengetahuan sehingga menemukan titik-titik cakra. Ada yang namanya cakra ajna dan juga yang mengatakan cakra mahkota. Perlu kita ketahui dua cakra yang perlu kita pahami. Satu cakra yang bertepatan pada cakra kundalini. Cakra kundalini biasanya terdapat pada muka kita, yaitu antara tenggorokan sampai ke jidat. Misalnya ngomongnya batuk, daerah jidat, antara tenggorokan sampai jidat. Sedangkan dalam jidat ini disebut cakra ajna. Tapi perlu kita ketahui dari cakra kundalini ini itu membentuk proses pengetahuan dan keilmuan yang bersifat suatu alam. Apa artinya? Cakra kundalini itu bisa dimanifestasikan, bisa dipahami pada proses calon arang. Sehingga ada yang mengatakan bahwa calon arang seseorang janda yang dikisahkan memiliki keilmuan sampai pada puncaknya ilmu kundalini, sehingga bisa dibuktikan untuk pembuktian suatu keilmuan yang sifatnya kiri. Artinya sifat kiri adalah apa? Sifatnya negatif. Mahkota atau dalam bahasa Buddha disebut yoga. Cakra mahkota adalah suatu ilmu yang bersifat kanan. Dalam sifat cakra mahkota itu biasanya pada tingkah laku para pasih maupun para biksu. Dalam dunia Islam yaitu para wali, itu pada cakra mahkota. Sehingga ada perbedaan antara kundalini dan juga mahkota atau kundalini dengan yoga. Maka banyak betul orang yang melakukan proses disebut proses pelatihan yoga sampai puncaknya meditasi samadhi yoga. Proses kesempurnaan dalam bahasa itu sendiri disebut samadhi yoga. Proses pengheningan pada sesuatu moksa itu samadhi yoga, pembersihan yang sebersih-bersihnya. Maka dalam arti cakra kundalini itu artinya pada posisi calon arang, ada yang mengatakan hanya sebatas sejarah, ada yang mengatakan sebuah pengetahuan, tinggal kita memahami. Sehingga ketika cakra kundalini atau proses keilmuan kundalini ketika dikuasai oleh seseorang, maka bisa melibatkan bangsa-bangsa astral, dan bangsa astral itu terlibat dalam 3 dimensi alam. 3 dimensi alam itu bukan berarti suatu lapisan, bukan suatu lapisan alam bawah, alam dasar maupun alam atas, itu beda. 3 lapisan alam dalam bahasa kuno Jawa itu dikatakan yang atau pahrayangan, atau disebut ada yang mengatakan sang hyang widi atau yang menyeliputi. Ada yang dikatakan satu pertama yaitu golongan yang melindungi, ada golongan roh yang melindungi. Yang kedua adalah golongan arwah yang terkarmakan. Yang ketiga yaitu golongan roh-roh penghuni. Adalah 3 alam dalam bahasa Jawa kuno. Sehingga ada golongan para dewa, golongan para arwah, dan golongan roh leluhur. Itu bahasa Jawa kuno.
maka perlu kita ketahui bahwa proses manusia kalau dilibatkan dalam jawat guna itu sendiri, perlunya pembersihan dalam bahasa kuno dulu itu dengan metode namanya, ada yang tahu proses pembersihan karma itu dengan bahasa pangruatan. Untuk mengembalikan atau menghilangkan karma manusia yang telah ada. Jadi proses pembelajaran meditasi ini bisa juga sebagai proses pembersihan diri atau disebut pangruatan. Kalau bahasa kuno itu meruat diri kita sendiri, membersihkan diri kita sendiri apabila kemungkinan diri kita masih terdapat karma yang menyelimuti diri kita semua. Apabila karma kita telah dibersihkan, noda-noda dalam diri kita bersihkan, maka kita bisa fitrah insya Allah.